Nah, ini adab-adab masuk toilet ya, yang diajarkan oleh Islam, dan mudah-mudahan ini menjadi panduan kita dan dapat kita amalkan. Semua nilai kebersihan ada sama Islam. Tentang mandi, Islam yang mengajarkan bagaimana bersuci, bagaimana bersih, sampai masuk ke dalam toilet, sampai keluar dari toilet. Bahwasanya segala macam bentuk aktivitas yang sepele, termasuk masuk kamar mandi, harus diiringi dengan doa. Kalau tempat buang hajatnya itu di tempat yang terbuka, di sungai, maka sebelum dia buka pakaian, jadi jangan setelah dia buka pakaian baru dia baca, sebelum dia buka pakaiannya. Kalau tempat terbuka, kalau tempat berbentuk bangunan, sebelum dia masuk. Dan kemudian ketika berada dalam kamar mandi, apa yang harus dilakukan berikutnya? Jangan ngobrol. Kemudian lagi dalam kamar mandi, ada orang ngucapin salam, jangan jawab. Hadis riwayat Abdullah bin Umar, Nabi tidak jawab. Dia lihat Nabi, dia ucapkan, Nabi diam, karena Nabi sedang buang air kecil. Ya. Kemudian berikutnya, ya, setelah selesai menunaikan hajat, jadi di dalam kamar mandi itu kalau bisa secepatnya, jangan nyanyi. Kemudian berikutnya, adab berikutnya, jangan membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Ya. Kemudian yang berikutnya, masuk ke toilet itu hindarkan diri kita membawa segala sesuatu yang mengandung asma Allah. Ada kalung yang dipakai, ada lafaz Allah di situ, jangan dibawa dalam kamar mandi. Cincinnya ada tulis di situ Allah, di cincinnya di tengah-tengahnya, jangan dipakai masuk ke dalam kamar mandi. Ya. Handphonenya ada aplikasi Quran, jadi ketika dia masuk ke kamar mandi tidak apa-apa dia bawa handphonenya, tidak mungkin dititip kan? Titip, yang dititip atau pergi. Dia masuk toilet umum nih. Kalau dia masuk, kalau di toilet dulu rumahnya, taruh aja di rumah, taruh aja di dalam kamar. Tapi kalau dia lagi di jalan masuk toilet umum, handphonenya ada aplikasi Quran, dia pastikan dalam keadaan off, ya, di dalam keadaan hidup. Kemudian nada deringnya, kan ada nada deringnya, cuplikan ayat, silent dulu. Atau mau masuk kamar mandi, pas mau masuk kamar mandi udah tahu nih azan zuhur tinggal 3 menit lagi, dia lagi di kamar mandi. Handphonenya biasanya ada azan 5 waktu, dia silentkan dulu. Kan kadang-kadang suka, ya, di kamar mandi tahu azan tuh. Siapa nih? Di kamar mandi tahu azan, Allah, suaranya enak lagi tapi di dalam kamar mandi. Ya. Dia bagus sih handphone dia bikin pengingat waktu sholat, dengan maksudnya kalau lagi rapat atau apa bunyi itu kan langsung stop, break, bisa untuk sholat, itu bagus. Tapi jangan sampai terbawa ke kamar mandi. Kalau mau bawa ke kamar mandi ya ingat-ingat itu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan asma Allah hindari. Bagaimana kalau seumpamanya dia punya cincin nih, cincinnya bagus, mahal, terus ada asma Allah, terus dia masuk toilet umum, gimana caranya mau titip sama siapa? Ulama mengatakan boleh dia buka, terus dia bungkus dengan tisu atau kertas rapi, baru dia kantongin, baru dia masuk. Darurat seperti itu. Kalau di rumah dia lepas. Kemudian berikutnya, adab berikutnya, dia menyelesaikan istinjanya dengan sempurna. Ya, maka kalau sudah tahu ada beberapa bandara yang toiletnya tidak air, bawa air mineral. Ya. Dan istinja yang sempurna, laki-laki sempurna, maksudnya apa? Sampai tuntas buang air kecilnya. Makanya sebenarnya laki-laki utamanya dia jongkok sebenarnya, biar sempurna istinjanya. Kalau tidak, ulama mengatakan setelah dia selesai dia urut-urut punyanya. Karena terkadang kalau tidak dia urut itu sampai keluar yang tersisa itu kadang-kadang
ketika dia sudah masuk sholat, pas gerak keluar tuh yang sisa itu, najis itu. Najis. Atau berdehem,